Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami diingatkan akan 3 hal mendasar dan penting dalam keseluruhan hidup kami. Berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Bantu kami ya Bapa untuk menghayati panggilan ini sebagai panggilan kami untuk mengikuti Engkau. Terpujilah namamu dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, 3 hal ini sebetulnya adalah tuntutan kita sebagai manusia. Tanggung jawab kita kepada Allah itu berdoa, mendengarkan sabdanya dan mengikuti kehendaknya. Kemudian bersedekah, membagikan apa yang Tuhan berikan kepadaku kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu-nafsu keinginan raga kita. Ya. Bagaimana kita membuat diri kita untuk tetap setia kepada kehendaknya. Dan itulah yang saya kira yang perlu kita resapkan dalam diri kita. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ketiga hal itu adalah bagian dalam sejarah kehidupan manusia dan kehidupan agama apapun. Harus mencakup ketiga hal itu. Bila itu tidak dibuat, maka menjadi sesuatu yang kurang. Karena dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, keinginannya. Bisa juga maka dia tidak berpuasa. Atau puasa sekedar puasa atau bersedekah atau berdoa. Dan itu harus dilakukan dengan rendah hati. Dan harus dilakukan dengan tulus. Tanpa maksud untuk mengagung-agungkan, memamer-mamerkan kepada orang lain. Bahkan sewajibnya, sewajarnya tidak perlu dipamer-pamerkan bahwa saya hebat dengan berpuasa. Bahwa saya murah hati dengan membagikan kepada orang lain. Bukan itu. Maksudnya bukan menunjukkan kehebatan saya, tetapi menunjukkan kemuliaan Allah. Jadi berpuasa, bersedekah dan berdoa bukan untuk saya, tapi untuk supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadi itulah para saudaraku yang terkasih. Sekali lagi maka kita diajak untuk memusatkan perhatian kepada kemuliaan Allah. Bukan kepada kehebatan, bukan untuk memamer-mamerkan bahwa saya telah melakukan sesuatu. Bukan. Ketika itu terjadi maka semacam sirnalah maksud Allah untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Ya. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua, dalam bacaan pertama hari ini, kisah bagaimana kaderisasi itu terjadi. Kaderisasi terjadi adalah ketika Elia menularkan rohnya kepada anaknya, kepada muridnya yaitu Elisa. Jadi kaderisasi itu bukan sekedar menghayati apa yang kelihatan, apa yang nampak, tetapi roh, semangat, gairah, karisma di dalam diri institusi itu, dalam diri ayah dan ibu, dalam diri pemimpin dan kepada pengikutnya. Ya, orang tua juga harus mewariskan karisma orang tuanya kepada anaknya. Ya, bukan kepada hartanya, kepada kekuasaannya, tetapi kepada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua itu kepada anak. Jadi maaf kata kalau misalnya anak itu nakal atau tidak sesuai dengan harapan kita, itu bisa jadi dalam tanda petik juga karena orang tuanya tidak menanamkan nilai-nilai value semangat yang membara itu. Jadi itu yang menjadi tanggung jawab orang tua untuk membagikan. Demikian juga dengan pemimpin, demikian juga dengan formator. Saya sebagai formator bagaimana supaya roh kekarmelitan itu meresap dalam diri anak-anak kita. Dan mengubah mereka sesuai dengan apa yang menjadi karakter. Tapi lepas daripada itu, tentu saja seperti Elia bilang, ya itu bukan
bukan 100% kuasa saya. Kalau kamu bisa melihat aku terbang kembali ke surga, maka terjadilah apa yang kau kehendaki. Maka memang terjadi, kemudian Elisa membuat mujizat 2 kali lebih besar daripada Elia. Karena Elisa meminta, sekali lagi meminta, memohon kepada Elia supaya mendapatkan 2 roh, 2 bagian dari rohnya itu. 2 bagian dari roh itu, hidup aktif dan hidup kontemplatif. Ya, kedua-duanya bukan saling bertentangan tetapi saling melengkapi. Hidup aktif pastoral harus berasal dari hidup bersama Allah. Dan hidup bersama Allah harus memancar keluar kepada kehidupan, membagikan kepada orang lain. Semoga hari ini kita diajak untuk menghayati hidup doa kita, hidup kontemplasi kita, hidup kesatuan kita dengan Allah, kesadaran akan Allah itu. Dan dibagikan, disedekahkan ya kepada orang lain. Bukan hanya sedekah itu bukan hanya soal materi, soal benda, tetapi lebih kepada soal spirit, roh, semangat itu dibagikan kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua, meneguhkan kita, panggilan kita untuk terus-terus menerima karunia Tuhan ya bagi kita semua. Tuhan memberkati Anda semua sehingga Anda meresapkan nilai-nilai Kristus di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan berkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.